Tumbal pesugihan, juragan bakso, warung angkringan, Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua. Kisah warung angkringan Mas Gareng. Wow, kisah dari Catur Sagara yang makin menarik dari hari ke hari ya. Dan ini sudah episode ke-7, berarti nggak terasa nih ya, udah panjang juga. Dan untuk kisah warung angkringan Mas Gareng kali ini akan menceritakan tentang sebuah pesugihan yang bernama Cupang Balung Mayit. Waduh, nih baru tahu juga saya nih ya. Cupang Balung Mayit. Jadi cupang ini nyupang ya kalau dalam bahasa Jawanya, dan ini mirip-mirip atau dia bisa dikatakan pesugihan ya teman-teman ya. Oke, seperti apa sih kisahnya? Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa untuk lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Banyumas, Jawa Tengah. Siang itu, langit di wilayah Banyumas berwarna abu-abu. Semakin lama semakin pekat, hingga ketika azan asar berkumandang, hujan pun turut mengguyur wilayah Banyumas. Di rumah Gareng, Bilarsi duduk sembari memegangi kakinya yang terasa panas. Sejak malam tadi, kakinya berdenyut tanpa diketahui penyebabnya. Tidak hanya berdenyut, tapi Bilarsi merasakan ada sesuatu yang panas berjalan di kakinya. Pada awalnya dia berpikir jika serepetnya kambuh, tetapi ketika melihat benjolan sebesar telur bebek di betisnya, Bilarsi menjadi panik. Jika ini adalah bisul biasa, tidak mungkin akan sebesar ini hanya dalam waktu semalam. Karena tak tahan, Bilarsi mencoba mengompresnya dengan daun dadap asrap, berharap jika benjolan ini akan mengecil atau setidaknya terasa lebih dingin. Namun, hampir 1 jam berlalu, daun dadap asrap yang ia gunakan untuk mengompres sudah habis karena kering dan sobek. Akhirnya, dia memanggil Sabto yang sedang memetik duku di samping rumahnya. "Sabto, Sabto!" Tak berselang lama, terdengar sautan dari luar. "Apa, Mak?" "Teleponin Gareng, Tok." "Loh, memangnya kenapa, Mak?" Bilarsi menarik roknya ke atas dan memperlihatkan bisul yang kini berwarna begitu merah seperti akan meletus. "Waduh, itu wudun dari kapan? Kok bisa sampai segede itu, Mak?" "Dari semalam. Bilang ke kakangmu, Tok. Minta dia kesini sekarang." "Oh iya, Mak. Aku telepon ke Gareng sekarang." Warung angkringan Mas Gareng tampak sepi, karena sejak pagi cuaca berubah-ubah menyebabkan orang yang pergi ke ladang tidak sebanyak biasanya. Di kursi panjang angkringan, Gareng duduk dengan jaket tebal yang membungkus tubuhnya. Sejak dirinya menolong Wahyu beberapa hari lalu, Gareng merasa tubuhnya tidak begitu fit. Sino keluar dari warung sembari membawa segelas teh hangat. Pemuda itu menatap ke arah luar dan menghela nafas panjang. Sejak pagi tidak banyak orang yang mampir. Bahan makanan yang sudah ia siapkan juga masih utuh. Pemuda itu duduk di samping Gareng yang masih duduk termenung. Sino yang melihat Gareng lesu berusaha untuk menghiburnya. Kang Gareng kenapa sih? Lagi mikirin apa?" "Gak mikirin apa-apa, Nok. Oh, terus kenapa dari tadi diam terus, Kang? Udah gitu pakai jaket tebal segala." "Aku gak enak badan, Nok. Mau keroan." "Gak usah.
nanti kamu ke rumahnya Mas Arbi aja. Minta dia kesini buat ngurut. Oh siap, nanti nunggu terang tapi ya Kang. Gareng mengangguk. Hmm, aku perhatiin Kang Gareng habis dari adiknya Pak Lurah jadi lesu. Iya no, badanku sakit semua. Kok bisa gitu ya? Ya begitu. Memang kalau keseringan ngurus beli sebegini, apalagi kalau yang diurus ternyata kuat-kuat. Oh, berarti bener dong. Kang Gareng sakit kalau habis ngurusin lo lembut. Gareng mengangguk. Aku kira bercanda loh. Aku pikir Kang Gareng ngomong begitu karena males nolongin orang aja. Karena aku udah bilang sama kamu, no. Kamu juga udah lihat sendiri kan, kalau berantem di alam gaib gimana. Biarpun memarnya nggak kelihatan, tapi sakitnya itu beneran. Sino menghela nafas panjang, ada sedikit penyesalan di hatinya karena telah memaksa Gareng untuk menolong orang. Jika tahu hal ini bisa mempengaruhi kesehatan Gareng, ia tidak akan memaksa. Kalau gitu, Kang Gareng gak usah bantu-bantu orang lagi deh buat ngurusin belis, Kang. Aku nggak mau Kang Gareng kenapa-napa. Telat, no. Selama Mbak Karyo masih hidup, akan ada yang minta bantuan sama dia. Ada kemungkinan juga dia minta tolong ke aku. Ya ditolak aja Kang kayak dulu. Gampang kan? Gareng menatap Sino dengan tatapan tajam. Kamu itu loh Nono. Kalau ngomong sepenake dewek. Dulu pas aku cowek, kamu maksa-maksa buat nolongin orang. Sekarang kamu larang-larang. Kan dulu aku nggak tahu Kang, kalau efeknya bakal begini. Kalau tahu ini bakal bikin Kang Gareng sakit mah, aku nggak bakal maksa-maksa Kang Gareng. Udah, gak usah dipikirin. Mau kamu pengaruhin aku kayak gimana? Kan keputusan akhir tetap di aku. Aku lapar no. Mending kamu bikinin kue tiaw goreng satu yang kering. Pedes nggak Kang? Pedes. Kering ya. Sino mengangguk dan langsung masuk ke dapur angkringan. Sementara Gareng kembali merenung. Sino memang sering memaksanya, tapi keputusan akhir tetap berada di tangannya. Jika dia tidak setuju, sekeras apapun Sino memaksa, dirinya tidak akan bergerak untuk menolong orang-orang itu. Hujan mulai mereda. Sino keluar dengan membawa sepiring kue tiaw goreng dan meletakkan piring tersebut di depan Gareng. Sepiring kue tiaw goreng lengkap dengan acar timun. Makasih no. Ya Kang. Kang, aku mau ke tempat Kang Arbi dulu ya, mumpung terang. Gareng yang sudah mulai makan hanya mengangguk sebagai balasan. Sino menggunakan motornya untuk pergi ke tempat Arbi, tukang urut langganan Gareng yang berada di desa sebelah. Sesampainya di rumah Arbi, Sino turun dan mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum. Sino menunggu beberapa saat sebelum mengulangi lagi salamnya tadi. Assalamualaikum. Tak berselang lama, pintu terbuka. Waalaikumsalam, jawab Maisaro, istri dari Arbi. Mbak Mai, Mas Arbi ada nggak? Mas Arbi lagi di Kaliori, lagi ngurut orang. Kira-kira lama nggak ya? Tanya Sino penasaran. Tadi baru pergi setengah jam, paling 1 jam lagi pulangnya. Oh gitu ya, yowes. Nanti kalau yang di Kaliori udah selesai, Kang Arbi ke tempat Kang Gareng ya. Gareng mau urut? Ya, bekam juga kayaknya. Yowes, nanti tak sampein ke Mas Arbi. Suwun ya Mbak, aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sino meninggalkan rumah Arbi menuju toko Pasubur. Ada beberapa barang di angkringan yang habis dan ia berniat untuk sekalian membelinya. Dia mengendarai sepeda motornya dengan santai dan ketika ia sampai di jalan raya, suara dentuman mengejutkannya. Bum, brak. Seketika Sino menoleh, sekitar 100 meter di belakangnya sebuah truk menghantam tiang lampu jalan. Tepat di antara tiang dan kepala truk tersebut terdapat sebuah sepeda motor yang terjepit lengkap dengan pengendaranya. Sino yang baru pertama kali melihat kejadian seperti ini seketika mual. Keinginannya untuk berbelanja di tempat Pak Subur lenyap seketika. Dengan tubuh bergetar dan isi perut yang ingin keluar, Sino putar balik dan memutuskan untuk pulang ke warung angkringan Mas Gareng. Sesampainya di warung,
Sino langsung pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan isi perutnya. Garing yang sedang duduk di teras warung tidak banyak tanya saat Sino terburu-buru masuk ke kamar mandi. Pandangannya justru kini fokus kepada seorang pemuda yang sejak tadi mengikuti Sino. Pemuda itu bukan pemuda biasa. Tubuhnya yang transparan menandakan jika dirinya bukanlah manusia. Meski tahu jika sosok tersebut bukan manusia, Gareng tidak begitu menggubrisnya. Mungkin saja Sino telah melakukan sesuatu yang sembrono hingga ada makhluk halus yang mengikutinya. Tak berselang lama, Sino keluar dengan wajah yang pucat. Pemuda itu duduk di samping Gareng dengan tubuh yang masih gemetar. Ada apa, Nok? Tanya Gareng begitu melihat Sino yang sangat pucat. Kang, masa tadi ya di dekat gangnya Pak Subur ada kecelakaan. Terus ada truk nabrak tiang lampu jalanan. Oh, nah terus Kang, ternyata ada motor yang kecempet. Kening Gareng berkerut. Maksudnya? Itu kayaknya truknya nabrak motornya dulu. Nah terus motornya itu keseret sampai nabrak lampu jalanan. Nah, orang yang naik motor gimana? Ya nggak tahu Kang. Kayaknya sih gak selamat deh. Lah dadanya remuk, kecempet motor sama truk. Dadanya aja udah kemana-mana Kang. Garing menarik nafas sepanjang. Sepertinya sosok yang mengikuti Sino sampai ke sini itu adalah korban kecelakaan. Wes, gak usah dibahas lagi. Nanti kamu kepikiran kalau dibahas terus. Ya Kang. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu udah ke tempat Mas Arbi? Oh, udah Kang. Tapi Kang Arbinya lagi di Kaliori. Mungkin 1 jam lagi baru kesini Kang. Begitu ya. Yowes, nanti tolong bikinin susu jahe. Tapi jahenya dibakar dulu ya. Siap Kang. Aku mau tidur dulu. Badanku sakit semua. Siap Kang. Nanti susu jahenya tak antar ke kamar. Garing mengangguk dan bangkit. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan kepalanya juga terasa cukup berat, membuatnya ingin tidur siang, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan. Di dalam kamar, Garing merebahkan dirinya di atas kasur lipat yang cukup tebal. Kepalanya berdenyut dan matanya terasa panas. Namun, sebelum dia memejamkan mata, sosok pemuda yang tadi mengikuti Sino masuk ke dalam kamarnya. Aura hitam menyelimuti sosok tersebut. Tolong. Garing menghela nafas panjang. Ia memperhatikan sosok tersebut dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ada yang aneh dari sosok tersebut, di mana kedua tangannya tampak terbelenggu. Tolong. Garing menoleh dan menatap sosok tersebut dengan tatapan malas. Mau minta tolong apa? Aku lagi sakit. Kalau minta tolong nanti aja ya. Nunggu aku sembuh. Tanpa menunggu jawaban dari sosok tersebut, Garing mengibaskan tangannya dan membuat sosok tersebut menghilang. Pemuda itu lantas memejamkan matanya yang terasa panas. Ketika dia tidur, Garing mendengar ketukan pintu dan langkah seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Aroma jahe yang hangat segera menyebar. Tanpa membuka mata, Garing sudah tahu jika yang datang adalah Sino. Sementara itu, setelah meletakkan segelas susu jahe di kamar Garing, Sino kembali duduk di luar angkringan. Sekitar setengah jam berlalu, sebuah sepeda motor berhenti di dekat angkringan. Sosok pria bertubuh tinggi besar turun dari sepeda motor tersebut. Assalamualaikum, ucap pria tersebut. Waalaikumsalam, Kang Arbi. Ya, sosok tersebut adalah Arbi, tukang urut langganan Gareng. Tadi ke rumah ya, Nok? Iya, Kang. Ayo, Kang Gareng udah nungguin di dalam. Ya, Sino lantas mengantar Arbi ke kamar Gareng. Tampak Gareng yang masih tidur cukup pulas. Sino menyentuh bahu Gareng dan mengguncangnya perlahan. Kang Gareng, Kang Arbi udah datang nih. Gareng mengejapkan mata. Pemuda itu membuka matanya dan melihat sosok Arbi yang tinggi besar berdiri di ambang pintu. Gareng langsung duduk dan mempersilakan Arbi masuk. Gimana, Reng? Sakit ah? Badanku sakit semua, Mas.
Gimana sih? Super Gareng kok sakit? Ledek Arbi sembari mengeluarkan beberapa barangnya. Ini cara Gusti Allah ngasih Mas Arbi tambahan uang lewat aku sakit. Ya, bener juga kamu. Gareng membuka jaket dan kaosnya, menyisakan celana kolor selutut. Sementara Sino kembali keluar. Arbi menuangkan minyak urut ke telapak tangan dan menggosoknya sebelum meraih tangan Gareng. Kamu habis goda darah mana, Reng? Goda Arbi saat melihat cakaran di dada Gareng. Lampemu itu loh, mas. Aku ini bukan habis goda cewek. Ini adikku kesurupan terus nyakarin aku. Loh, tapi kok pas banget ya? Udahlah jangan dibahas. Sebel kalau ingat kejadiannya. Udah kena cakar, terus kena tonjok juga. Arbi mengangguk dan menggosokkan minyak di tangan Gareng. Bismillah, mulai ya. Gareng mengangguk. Begitu Arbi menekan telapak tangannya, Gareng refleks menarik tangannya karena merasa seperti tersengat listrik. Sabar, jangan tegang. Duh, sakit mas. Kamu itu habis ngapa? Sampai awakmu peruh begini. Masa cuma dicakar sampai peruh begini? Kemarin habis nganuin adiknya Pak Lurah. Jawab Gareng santai. Arbi adalah salah satu orang yang mengetahui seluk-beluk Gareng cukup dalam, sehingga Gareng bisa mengatakan apapun tanpa takut dihakimi. Kamu itu kalau mau kayak dulu lagi, badanmu dijaga. Jangan kayak dulu yang jor-joran. Cari seseorang yang bisa ngingetin kamu kalau bisa. Udah bagus berhenti nyampurin urusan orang, malah mulai lagi. Duh, gimana ya mas? Dulu pas masih hidup, Novi selalu minta aku buat berhenti. Sampai akhirnya dia meninggal. Gareng tak kuat melanjutkan kata-katanya. Dulu, dia memang sering membantu orang, bahkan sampai melupakan dirinya sendiri. Almarhumah calon istrinya selalu memintanya untuk berhenti dan hidup normal, tetapi ia selalu mengelak. Barulah saat Novi meninggal, Gareng sadar jika apa yang diinginkan oleh wanita itu semata-mata untuk kebaikannya. Reng, kita ini kenal udah berapa lama ya? 15 tahun mungkin. Berarti sudah lama ya. Sebagai teman, aku itu kepingin kamu bahagia, lepas dari bayang-bayang Novi. Kamu cinta ke dia, tapi yang misahin kalian itu Gusti Allah. Coba mulai buka hatimu. Di luar sana ada banyak cewek cantik, cewek baik, yang soleha ada, yang solehot juga ada. Kalau kamu punya pasangan ya minimal kamu gak bakalan jor-joran sama badan kamu. Iya mas. Sekarang tunggu rap. Gareng mengangguk, kemudian telungkup di atas kasur. Arbi mengurut pinggang dan punggung Gareng yang membuat pemuda itu beberapa kali mengerang kesakitan. Hampir 2 jam berlalu, Arbi melepas kop-kop bekam dari punggung Gareng. Makasih mas, ucap Gareng dengan nafas yang tersengal. Selama 2 jam tadi, Arbi tidak memberikannya jeda sedikit pun. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, semua masalah di tubuhnya seperti tidak ada yang dilewatkan sedikit pun. Jangan kapok-kapok, Reng. Enggak lah mas, mending sakit 2 jam daripada badan gak enak berhari-hari. Arbi mengangguk dan mengemasi barang-barangnya. Gareng memperhatikan beberapa bagian tubuhnya yang membiru saking kerasnya Arbi saat mengurut. Mandinya nanti sore aja, pakai air hangat. Kalau bisa mandi air aseman, biar badannya enak. Jangan hujan-hujanan dulu, apalagi angin-anginan. Ya mas. Gareng kembali mengenakan kaosnya dan menyelipkan 2 lembar uang 100 ribuan di kantong baju Arbi. Mereka berdua keluar dari kamar Gareng. Ternyata di angkringan Pak Narno sedang duduk sembari merokok. Reng, aku mau terusan ya, mau ngurut di Banyumas. Ya, makasih ya mas. Sama-sama. Arbi mengangguk pelan menyapa Pak Narno yang dibalas anggukan juga oleh pria tersebut. Setelah Arbi pergi, Gareng duduk di dekat Pak Narno.
Pak Narno menyerahkan gulungan ikat pinggang milik Gareng yang sebelumnya tertinggal di rumah orang tuanya saat mengobati Wahyu. Wahyu, gimana Pak Lurah? Alhamdulillah, anaknya udah seger, makannya juga udah doyan. Alhamdulillah. Reng, kemarin pas aku ngambil sabuk, aku coba tanya ke Wahyu. Ternyata bener apa yang kamu bilang itu, Reng. Terus gimana Pak? Nah, nanti 3 hari lagi aku mau pergi sama istri sama Wahyu ke tempat ceweknya. Kamu ikut ya, Reng? Loh, kenapa emangnya Pak? Kalau niat panjenengan baik, ya mereka pasti nggak akan macam-macam. Iya, tapi kami udah takut duluan, Reng. Kalau mereka ternyata masih nggak terima, gimana coba? Sebenarnya saya lagi gak enak badan, Pak. Kalau mereka macam-macam juga, ya saya nggak bisa lawan. Ayolah, Reng. Bantu aku, Reng. Gareng berpikir sejenak, lalu kemudian dia mengangguk. Kalau mau ke sana, pagi sekali nih, Pak. Kalau sore warung agak rame, kasihan kalau Sino sendirian Pak Lurah. Ya, makasih ya, Reng. Oh ya, Reng. Untuk masalah kebo, aku udah rundingan sama saudara-saudara. Dalam waktu dekat, kita mampunya ya paling 3, Reng. Tapi kalau mau sisanya diganti sama tanah, nah, Wahyu ini punya aset tanah. Misal perempuannya mau, nanti sertifikatnya tinggal dibalik nama atas nama perempuannya ini. Sayang banget soalnya kalau misal dijual buat beli kebo. Ya Pak Lurah, nanti jenengan ngomong aja sama keluarga pacarnya Wahyu, Pak. Masalahnya, Reng, aku ini udah takut duluan. Takutnya mereka nggak terima. Jenengan kan kepala desa, kok bisa malah takut duluan ngurusi urusan beginian? Ya aku cuma ngeri kalau mereka marah, terus aku dibikin kayak si Wahyu Sontoloyo itu. Ucapan Narno kesal. Ya, dia memang seorang kepala desa, namun di sisi lain dia juga manusia biasa, tidak memiliki kemampuan seperti Gareng ataupun Bakario. Salah bicara satu kata itu bisa mengakhiri hidupnya. Ya kalau gitu Pak. Oh ya Pak, jenengan dengar kabar orang yang kecelakaan di dekat gangnya Pak Subur. Loh, kenapa emang, Reng? Tadi itu si Sino lihat kejadiannya, malah rohnya ngikut ke sini. Kayaknya minta tolong. Kalau jenengan tahu yang kecelakaan orang mana, tolong kabari. Oh, ya Reng. Nanti tak cari tahu infonya. Dah, gitu aja Reng. Aku pulang dulu. Oke, matur nuwun Pak Lurah. Oh, saya yang kesuwun, Reng. Pak Narno pergi meninggalkan warung angkringan Mas Gareng. Tak lama kemudian, Sino keluar dari dalam warung dengan wajah serius. Kang, emang yang tadi kecelakaan itu ikut ke sini, Kang? Ya, waduh, kok Kang Gareng nggak bilang-bilang sih? Loh, kenapa? Kamu emang yang mau lihat? Wah, enggak lah, enggak. Jawab Sino panik. Gareng terkekeh melihat kepanikan di wajah Sino. Takut kamu? Yang ngeri aja. Kalau yang aku lihat nanti berdarah-darah. Dah, mending kamu bikin makanan lagi. Aku lapar. Habis diurut tenagaku habis kayaknya ini. Lagian Kang Gareng tahan-tahannya diurut sama Kang Arbi. Aku setengah jam aja udah tulung-tulung. Lah ini sampai 2 jam. Mesti badannya biru semua deh. Daripada sakit sedikit-sedikit tapi lama, mending diborong sekalian jadi 2 jam. Tapi yo Kang, kalau aku lihat-lihat, Kang Arbi itu ngurutnya pelan. Tapi kok rasanya sakit banget yo. Pelan gundulmu. Gareng mengangkat kaosnya dan menunjukkan guratan-guratan berwarna ungu kebiruan. Nih, cap jempol semua. Oh, menurut Kang Gareng, Kang Arbi itu ngurutnya pakai pegangan apa enggak ya? Tadi pas orangnya kesini kenapa enggak tanya sendiri? Riku aku Kang. Ya kalau Riku nggak usah kepo. Sana, bikinin aku makanan. Aku udah lapar loh. Ya ya. Sino langsung masuk ke dapur dan membuat makanan untuk Gareng. Tak berselang lama, pemuda itu keluar membawa sepiring nasi dan telur dadar. Aku buatin telur dadar spesial, pakai cabai, daun bawangnya banyak. Gareng menerima piring tersebut dan mulai memakan makanan itu. Satu suap, Gareng mengerutkan keningnya, merasa ada sesuatu yang aneh. Dia tidak berkomentar, tetapi mencoba satu suap lagi untuk coba memastikan apakah lidahnya bermasalah. Oh, ya Kang, gimana?
telur dadar spesial buatan Sino. Mandul kan? Tadi kamu pakai apa aja, no? Bawang merah, bawang putih, daun bawang sama cabai rawit. Garam sama micin kamu masukin apa enggak? Wajah Sino berubah merah seketika. Alah bingung, aku lupa Kang. Waduh, terus gimana Kang? Mau ditabur aja di atasnya? Donat diwur-wurin gula halus enak, no. Masa telur goreng diwur-wuri garam? Ambilin sambal aja. Sino segera mengambil sambal dari etalase dan memberikannya pada Gareng. Duh, maaf banget Kang Gareng. Sino gak sengaja, sumpah deh. Gak apa-apa, asal jangan ketukar bikin kopi malah dikasih garam. Ya Kang, maaf. Gareng menuangkan sambal di atas telur dadarnya. Saat dia hendak menyuap, handphonenya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Narno yang berisi catatan lokasi. Gareng tersenyum tipis. Tak salah jika ia meminta bantuan kepada Pak Narno yang memiliki banyak relasi. Pemuda itu menghabiskan nasinya dengan cepat dan langsung bersiap. Aku mau pergi dulu, no. Ya Kang. Gareng pergi meninggalkan warung menuju lokasi yang dikirimkan oleh Pak Narno. Sekitar setengah jam menggunakan motornya, Gareng sampai di sebuah rumah yang sudah ramai. Beberapa orang tampak menangis histeris dan sedang ditenangkan oleh beberapa orang lainnya. Gareng turun dari motornya, masuk ke dalam kerumunan. Tidak banyak orang yang memperhatikannya. Meski dia bukan orang asli wilayah ini, Gareng memasukkan amplop uang duka ke dalam kotak yang disediakan, lalu duduk di kursi yang berada di dekat tempat pemandian jenazah. Tak menunggu lama, jenazah tersebut akan dimandingkan. Gareng menutup matanya dan rawang jagat. Tampak sosok arwah pemuda yang sedang dimandikan itu menangis di samping jasadnya. Tubuhnya terikat benang hitam yang jumlahnya kini lebih banyak dibanding terakhir kali Gareng lihat. Setelah berpikir sejenak, Gareng akhirnya memutuskan untuk membabar sukma dan mendekati arwah tersebut. Kamu jangan nangis, ucap Gareng pada arwah pemuda itu. Arwah pemuda itu menoleh dan menatap Gareng penuh harap. Tolong aku. Siapa namamu? Aku Ivan. Gareng mengangguk. Kamu tunggu di sini. Aku mau coba nolong kamu. Tapi aku nggak janji bakalan berhasil ya. Ivan mengangguk, air mata darah yang sejak tadi mengalir kini mulai berhenti. Gareng mulai bergerak, menyusuri benang hitam yang menjerat tubuh Ivan hingga dia sampai di sebuah rumah besar 3 lantai. Jadi tumbal ternyata, ucap Gareng saat melihat untayan benang hitam itu berasal dari rumah tersebut. Sukma Gareng memasuki rumah tersebut. Di dalam barang-barang antik yang menjadi hiasan di rumah itu, Gareng melihat ada banyak makhluk halus yang diletakkan sebagai penjaga. Gareng menyusuri rumah tersebut. Ada banyak foto-foto yang dipajang di dinding. Gareng mengamatinya satu persatu dan menemukan beberapa persamaan, yaitu foto tersebut diambil di warung bakso legendaris yang sudah memiliki banyak cabang. Ketika Gareng sedang memperhatikan foto-foto itu, sebuah suara bergema di telinganya. Siapa kau? Gareng menoleh. Di tangga yang menuju ke lantai 2, berdiri sosok yang sangat aneh. Berdiri dengan 2 kaki, layaknya manusia, memiliki 2 tangan, tetapi perut dan kepalanya seperti babi. Sekilas, Gareng teringat dengan salah satu tokoh dalam serial Kerasakti. Kau memiliki keberanian untuk masuk, tapi jangan harap bisa keluar. Mendengar itu, Gareng segera mengeluarkan pecut naga pasa dan bersiaga apabila sewaktu-waktu ada yang menyerang. Dan seperti dugaan Gareng, sosok tersebut langsung menyerang Gareng dengan brutal. Kekuatannya begitu besar dan setiap pukulannya mampu membuat Gareng mundur beberapa langkah. Namun Gareng tidak menyerah. Dia memanfaatkan tubuh kecilnya itu menjadi kelebihan. Gareng berlari ke sana kemari, terus memberikan serangan dari arah-arah yang tak terduga hingga membuat seluruh tubuh sosok tersebut dipenuhi oleh luka.
Puncaknya, Gareng memberikan pukulan pamungkasnya yang membuat sosok tersebut hancur seketika. Meskipun sudah menang, Gareng tidak berhenti. Dia masih merasakan aura hitam yang menjerat Ivan masih begitu kuat. Pemuda itu lantas pergi ke lantai 3, di mana sumber dari aura itu muncul. Ada beberapa makhluk yang berjaga di sana, tetapi tidak sekuat sosok babi sebelumnya. Gareng bisa mengalahkan semuanya dengan mudah. Sesaat setelah sosok-sosok tersebut hancur, Gareng merasakan aura tersebut menjadi pudar. Kayaknya udah aman apa ya? Pemuda itu lantas kembali ke raganya. Gareng membuka mata, ternyata prosesi memandikan jenazah sudah selesai. Tampak sosok Ivan yang pada awalnya menangis darah kini tampak lebih baik dengan tubuh yang diselimuti cahaya. Sosok tersebut mendekati Gareng dan menyentuh bau Gareng. Gareng memejamkan matanya. Kini dalam pikirannya ada kepingan-kepingan kejadian yang acak dan mulai tersusun, di mana sebelum kecelakaan yang menimpa Ivan, pemuda itu menemukan uang dengan jumlah yang cukup besar di jalan. Karena sedang membutuhkan uang, Ivan pun mengambil uang itu dan menggunakannya. Tak disangka, uang 1 juta yang dia anggap sebagai rezeki malah menjadi hal yang menyebabkan kematiannya. Ivan menyesal, tetapi semuanya sudah terjadi. Setelah berterima kasih kepada Gareng, sosok Ivan pun menghilang. Gareng kembali membuka matanya, merasa tugasnya di tempat ini sudah selesai. Gareng pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Gareng langsung mandi dan berganti pakaian. Sejak kecil, dia sudah terbiasa untuk mandi dan berganti pakaian setiap kali pulang melayat. Kang Gareng dari mana? Tadi Sabtu telepon, fotonya gak diangkat. Ucap Sino agak panik. Habis layat. Kenapa emang? Itu katanya kalau sempat disuruh ke sana, darurat katanya. Gareng langsung mengambil jaket dan helm. Tidak biasanya Sabto menelpon karena biasanya Bilarsi lah yang akan menelpon apabila ada keperluan. Jika Sabto yang menelpon, itu artinya sesuatu telah terjadi. Menggunakan Honda CB miliknya, Gareng melewati jalanan di Bukit Cinta yang akan mengantarnya ke Ulahar. Jalur ini sedikit lebih dekat daripada jika ia melewati jalur Kaliori. Tidak sampai 1 jam kemudian, Gareng sudah sampai di rumahnya. Tampak Sabto yang sudah menunggu dengan gelisah. Kang Gareng, susah banget ditelepon. Ya, aku habis layat. Terus kesini ngebut. Mamamu mana? Di kamar, Kang. Gareng mengangguk dan bergegas ke kamar yang biasa ditempati oleh Bilarsi. Di sana, Bilarsi berbaring di atas ranjang dengan wajah yang memerah. Gareng merasakan hawa panas menyelimuti tempat itu. Tok, ambilin daun dada pasrep. Habis itu kamu cariin daun bunga pagoda beberapa lembar. Cari yang bagus. Sama cari pucuan daun sirsak. Ucap Gareng seraya melepas jaketnya yang agak basah karena tadi menembus gerimis. Siap, Kang. Sabto keluar dan mencari apa yang Gareng minta. Tak sampai 5 menit, dirinya sudah kembali membawa daun dadap asrep dan daun sirsak. Daun sirsak dicuci yang bersih. Rebus pakai 3 gelas air sampai jadi 1 gelas. Nanti kalau udah nemu daun pagodanya, dilerop pakai air panas. Siap, Kang. Sabto kembali keluar. Gareng mengompres dahi Bilarsi dengan daun dadap asrep yang sudah diremas dan dibasahi, lalu memeriksa bisul di kaki bibinya itu. Panas, Reng. Nyut-nyutan. Iya, Bi. Nanti sebentar lagi sembuh ya. Gareng menyiapkan baskom air hangat dan juga handuk bersih serta beberapa obat lainnya. Sabto kembali masuk dengan mangkuk berisi daun pagoda yang sudah layu karena disiram air panas. Jangan keluar dulu, Tok. Ya, Kang. Sabto berdiri di samping Gareng menunggu perintah dari kakaknya itu. Sementara itu, Gareng kembali memeriksa peralatannya. Setelah lengkap, Gareng memberi kode pada Sabto agar duduk di samping Bilarsi.
Sabto menurut, kemudian duduk di samping ibunya. Posisi bisul yang berada di betis membuat Bilarsi tidak dapat tidur terlentang. Bi, Garing obatin ya. Iya, Reng, balas Bilarsi dengan suara lirih. Garing mengambil jarum dan menusuk bisul itu agar memecah. Aduh, Reng, sakit. Sabar, Mak, namanya juga lagi diobatin, ujar Sabto. Garing kembali meletakkan jarumnya dan mengamati bisul itu. Setelah diamati lebih jauh, sepertinya ini bukan bisul biasa karena tidak memiliki mata. Garing menelan ludahnya perlahan. Dia sedang memikirkan cara apa yang paling tepat untuk mengobati bibinya itu. Hingga Garing melihat sesuatu dalam bisul Bilarsi. Tok, kalau kamu cician, jangan nengok ya. Ya, Kang. Garing memantapkan hatinya. Apapun harus ia lakukan untuk menolong Bilarsi. Garing memegang bagian belakang lutut Bilarsi, mencegah benda asing di dalam bisul Bilarsi bergerak naik. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Garing kembali menusuk bisul itu dengan jarum dan mengeluarkan nananya. Aduh, sakit, Reng, sakit. Garing tidak menghiraukannya dan terus menekan. Namun, sudah hampir satu mangkuk nana bercampur darah yang sudah Garing keluarkan, masih belum ada tanda-tanda berhenti juga. Garing nekat mengorek bisul itu dan menarik sesuatu dari dalamnya, sebuah patahan tulang yang pasti bukan milik Bilarsi. Darah mengucur dan kali ini sudah tidak bercampur dengan nanah. Garing membasuh luka Bilarsi dengan air hangat. Maafin aku, Bi, ucap Garing dengan suara bergetar. Sejujurnya, dia paling tidak tega membuat bibinya merasa sakit. Namun, jika ia tidak melakukannya, maka rasa sakit yang Bilarsi rasakan tak akan kunjung usai. Setelah luka tersebut bersih, Garing menutupnya dengan daun bunga pagoda yang sudah layu sebagai obat. Sabto membereskan peralatan yang sudah Garing gunakan dan meninggalkan kamar itu. Garing duduk di samping Bilarsi. Tulang yang tadi menyakiti bibinya sudah ia simpan di saku celananya. Bi, maaf ya, gak apa-apa, Reng. Makasih ya, udah agak dingin sekarang. Garing mengelus-ngelus tangan Bilarsi, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan pada ibunya sendiri. Bagaimana tidak? Sejak ia kecil, wanita di depannya itu yang sudah mengurusnya seperti mengurus anak kandung. Meski orang tuanya rutin mengirimkan uang, tetapi sosok Bilarsi memberikan kasih sayang orang tua kepadanya. Nanti dikalapi api, Yoreng. Bilarsi melihat bekas memar di lengan dan leher Garing menjadi khawatir seketika. Kok tanganmu pada melempeng, Reng? Bilarsi menyingkap kaos Garing dan melihat bekas bekam yang memenuhi punggung pemuda itu. Habis pijat aku tadi, terus ngelayat, terus ke sini. Kamu mesti capek, udah ngaso. Nanti biar Bibi siapin makan ya. Gak usah, Bi. Bibi istirahat aja ya. Nanti aku nyuruh Sabtu beli makan aja. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa, Bi. Nanti malam aku balik lagi ke warung ya. Nanti obatnya aku bikinin diolesin pagi sama malam ya. Iya, Reng. Oh iya, Reng. Aku kenapa? Aku sakit banget, badan panas. Kemarin itu Bibi nginjek sesuatu. Kayaknya waktu lewat wates, Bibi itu nginjek pasangan. Walah, cuman sekarang masih suka nebar kayak begituan. Apa nggak takut kualat ya, Reng? Gak usah dipikirin ya, Bi. Yang penting sekarang kan Bibi udah sembuh. Ya, Reng, makasih. Jangan makasih-makasih terus, Bi. Ini udah kewajiban buatku bantu Bibi. Garing pergi ke dapur dan menyangrai kunyit hingga gosong dan memarutnya. Sari dari kunyit tersebut lantas dicampur dengan kapur sirih sebagai obat. Dia juga menyiapkan kinang untuk mengalapi Bilarsi. Setelah mengalapi Bilarsi dan menyiapkan semua obat-obatannya, dia pamit untuk kembali ke warung. Meski berat, Bilarsi mengizinkannya. Garing meninggalkan rumahnya, tetapi sebelum ia kembali ke angkringan,
dia mampir ke tempat seseorang untuk meminta beberapa barang. Di sebuah rumah yang memiliki pendopo di bagian depannya, Garing menghentikan motornya. Dia menemui pria tua yang dulu pernah menjadi gurunya. Wajah Garing yang biasanya dingin dan agak angkuh kini terlihat lebih hangat. "Mbah, sehat mbah?" "Sehat, Reng. Kedengaran kamu datang sore-sore begini. Ada apa?" Mbah Adi punya simpanan sapu mancung." "Ada. Aku boleh minta, Mbah?" "Boleh. Mau berapa?" Setunggal mawon, Mbah." "Satu cukup." "Insya Allah cukup, Mbah." Sosok pria tua itu mengangguk dan mengambil sesuatu dari dalam rumah, sebuah sapu mancung yang tampak masih baru. "Beneran, satu cukup." "Oke, Mbah." Garing menerima barang tersebut dan menyimpannya di dalam jaket. "Mampir, Reng. Ngopi." "Matur nuwun, Mbah. Tapi saya harus pulang. Kasihan si Sino jaga warung sendirian." "Oh gitu. Ya wes, hati-hati ya." "Oke, Mbah." Garing meninggalkan rumah itu dan sekarang dirinya benar-benar kembali ke warung angkringan. Sekitar jam 7 malam, dia sampai di warung dengan tubuh basah kuyup karena hujan. "Ya Allah, Kang Garing, ini masa kecil kurang bahagia apa gimana sih? Main hujan-hujanan malahan." "Kamu itu, tadi pas pakai motorku, kamu ngeluarin mantel ya?" "Lah, mantelnya bawa apa, Kang? Ya aku jemur tuh di belakang." "Nah itu dia, orang mantelnya aja kamu keluarin, ya aku jadi hujan-hujanan begini." "Ya maaf, Kang, aku kan gak sengaja. Bikinin aku susu jahe lagi. Kayaknya aku masuk angin lagi nih." "Lah, tadi kan Kang Arpi udah bilang jangan angin-anginan dulu." "Lah ini Kang Gareng gak cuma angin-anginan, tapi hujan-hujanan segala." Bagian tanggung udah deket baru hujan." "Iya iya, emang salah hujannya. Kang Gareng gak pernah salah." Gareng tidak menggubris. Ia langsung masuk dan mandi, kemudian berganti pakaian. Tubuhnya yang tadi siang sudah terasa nyaman, kini kembali sedikit menggigil. Sino mengantar susu jahe dan mie rebus untuk makan malam Gareng. "Oh, nanti malam, jangan ganggu aku dulu. Kamu kunci pintu kamar, jangan keluar." "Loh, nanti kalau aku kebelet pipis gimana?" "Pipisnya di botol aja, jangan bantah." "Ya Kang." Sino kembali keluar. Garing memakan makanan yang sudah Sino siapkan, dan setelahnya ia mulai mempersiapkan segalanya. Sekitar jam 12 malam, Garing duduk bersila di lantai kamarnya. Dia membakar kemenyan di atas sapu mancung yang sudah ia bakar pangkalnya. Asap putih mengepul memenuhi kamar Garing. Aroma kemenyan yang menusuk hidung segera menyeruak. Garing mengeluarkan tulang yang tadi berada di dalam bisul bilarsi dan membenamkannya di dalam mangkok yang berisi air dan bunga ketelon. Setelah membaca beberapa doa, Garing memejamkan mata. Angin berembus. Jendela kamar Garing yang awalnya tertutup kini terbuka membuat tirai yang menutupnya berkelebat. Garing menggertakkan giginya. Tubuhnya menggigil karena angin dingin yang masuk ke kamar. Namun ia tidak boleh berhenti sekarang. Dia harus melanjutkan semua ini, mengembalikan potongan balung mayit kepada penanamnya. Ya, Bilarsi terkena cupang balung mayit. Jika tidak segera ditolong, nyawanya akan terancam. Untung saja Bilarsi langsung menghubunginya begitu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah hampir setengah jam berlalu, Garing membuka matanya dengan nafas tersengal. Semuanya sudah selesai. Kini dirinya hanya tinggal menunggu orang yang menanam cupang balung mayit untuk menerima balasannya. Keesokan harinya, Garing keluar dari kamarnya dengan wajah letih. Apa yang ia lakukan semalam cukup melelahkan, apalagi dia melakukan semua itu ketika tubuhnya sedang tidak fit. Sino yang sedang menyapu halaman angkringan menghentikan aktivitasnya segera. "Bang Garing kenapa? Lemes banget?" tanya Sino penasaran. "Enak no, perutku mual-mual." Mau dipanggilin Mas Arbi lagi?"
Gak usah, kamu coba bikinin apa kek yang bikin aku pikir. Aku bikin apa ya Kang? Ah, wedang jahe, kopi jahe, susu jahe. Terserah, aku ini mual, tapi nggak bisa muntah. Bikin badanku jadi nggak karu-karuan. Oh, jadi Kang Garing kepingin muntah biar lega. Oke, kalau gitu aku bikinin yang spesial. Ya, bikin sana. Sino mengangguk dan tampak bersemangat. Pemuda itu segera pergi ke dapur dan meracik segelas minuman untuk Gareng. Entah apa saja yang pemuda itu masukkan, tapi yang jelas dia juga memasukkan susu karena minuman tersebut berwarna putih. Sino menyerahkannya kepada Gareng. Nah, ini udah hangat Kang, gak usah diseruput, langsung ditengkuk aja. Garing mengangguk dan menuruti perkataan Sino, terutama karena merasakan gelas yang ia pegang hanya hangat, tidak sampai panas. Dia kemudian meminum racikan Sino dalam satu tegukan besar. Gareng menelannya. Seketika matanya melotot. Gareng meletakkan gelas itu dan berlari ke kamar mandi. Pemuda itu merasa perutnya seperti dikocok-kocok dan langsung muntah begitu sampai di kamar mandi. Sino yang mengikutinya dari belakang terlihat puas begitu melihat Gareng muntah. Wajah Gareng memerah. Ia kemudian menoleh. Cak Gemplung, kamu bikinin aku apa? Rahasia Kang. Yang penting Kang Gareng muntah. Gimana? Udah lega kan? Lega gundul mau peang. Masa susu jahe kayak ada rasa lada sama bawang putihnya? Manasin lagi. Nah itu Kang Gareng tahu. Tadi aku bikin suwe dagang alias susu jahe lada garam bawang. Semprol semprol. Disuruh bikin beno malah bikin racun. Kata Kang Gareng terserah. Ya aku masukin semuanya aja. Sakarmo. Sementara itu di salah satu rumah yang berada di wilayah Adipala, seorang pria baru saja mendapati ada yang salah dengan dirinya. Ketika ia terbangun, dia merasakan rasa sakit yang begitu hebat. Dan ketika dia berusaha bangun, kedua kakinya tak bisa digerakkan. Dia menyingkap selimut dan begitu terkejut ketika melihat kedua kakinya sudah membusuk. Suroso, kamu salah memilih orang. Kini kau yang harus menanggung akibatnya. Semua yang kau dapat selama ini akan musnah. Suroso yang mendengar suara tersebut panik seketika. Aku kemarin sudah dapat tumbal. Seharusnya 5 hari lagi dia meninggal. Dia sudah menerima uang itu. Dia sudah diikat. Kau salah memilihnya. Dia dilindungi. Kekuatan itu berbalik. Bersiaplah menerima ajalmu. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah warung angkringan Mas Gareng. Waduh, keren ya Mas Gareng ya. Sekarang dia sudah berubah nih di sini nih, sudah mau terus membantu orang-orang di sekitarnya. Tapi ya itu memang harus diimbangi ya, karena mungkin Gareng nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan masih sering melatih raganya, kanuraganya. Sekarang Gareng masih baru terbiasa ya dengan aktivitas-aktivitas itu, sehingga itu berimbas pada kondisi badannya. Wah, langsung diurut tuh sama Mas Arbi 2 jam teman-teman. Waduh, saya juga hobi diurut ya. Hampir tiap bulan saya diurut nih. Tapi kalau yang ngurutin Mas Arbi kayaknya saya nggak kuat deh. Badan sampai biru-biru ya kan. Aduh, ngeri banget. Pasti itu jempolnya kayak kayu tuh rasanya tuh ya. Dan di sini bagaimana pada akhirnya ada dua nih ya, ada dua kejadian teman-teman. Yang pertama adalah korban kecelakaan yang dilihat oleh Sino yang ternyata itu adalah sosok Ivan yang mengikuti Sino dan meminta pertolongan pada Gareng. Dan di sini akhirnya Gareng membabar sukma ya dan menolong Ivan terlepas dari jeratan pesugihan yang dilakukan oleh juragan bakso yang cukup terkenal di daerah situ. Wow. Dan yang kedua di sini bagaimana bibinya ya. Jadi Gareng ini dibesarkan oleh bibinya. Jadi orang tuanya kerja di luar. Nah, yang merawat kesehariannya itu bibinya. Oke, duit dikirim sama orang tuanya, tapi kasih sayang itu ya pasti akan terasa langsung ketika dirawat keseharian ya. Dan di sini bagaimana bibinya ini hampir saja terkena cupang balung mayit. Wah, ngeri banget nih. Ini saya baru dengar nih ya yang seperti ini nih.
Dan untung dia langsung ngomong tuh sama Gareng, ada bisul, seperti bisul, tapi ini bukan bisul. Dan ternyata setelah dibongkar itu di dalamnya ada balung mayit atau tulang mayit. Ngeri banget. Untung aja dah Gareng cepat-cepat bertindak. Walaupun kondisinya pada saat itu sedang tidak baik. Alhamdulillah dua-duanya bisa tertolong. Keren pakai banget nih, lama-lama Gareng jadi hobi nolong nih kayaknya dia. Tapi ya gitu, Gareng harus melatih fisik dan juga sukmanya ya supaya bisa terbiasa lagi untuk menolong orang-orang di sekitaran dalam hal tanda kutip dalam urusan gaib. Keren pakai banget, Catur Sagara, terima kasih atas kisah warung angkringan Mas Garengnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Semoga teman-teman semua terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya juga boleh dong diklik teman-teman ya, dan bisa juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.